Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman surga Allah Azza wa Jalla di dunia maya ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkinkah terjadi dua orang yang berbeda mengalami kecelakaan? Si A dapat pahala, sedangkan si B dapat dosa. Apakah itu mungkin terjadi? Sama-sama kecelakaan dan sama-sama terluka parah. Mungkin satu lokasi atau berbeda lokasi. Namun si A dapat pahala, si B dapat dosa. Jawabannya mungkin. Si A dapat pahala dari kecelakaannya, sehingga kecelakaan itu adalah karunia untuk dia. Sedangkan si B dapat dosa dari kecelakaan itu, sehingga kecelakaan tersebut adalah azab yang Allah timpakan kepada dia. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut? Sekurang-kurangnya perbedaan itu muncul karena dua faktor. Yang pertama, karena orangnya berbeda. Yang kedua, karena sikapnya berbeda. Yang pertama karena orangnya berbeda. Yang kedua karena sikapnya berbeda. Yang pertama orangnya berbeda. Si A ini muslim yang taat. Dan dia kecelakaannya adalah saat pulang dari masjid habis menghadiri kajian. Si B kebalikannya. Dia adalah ahli maksiat. Dan kecelakaannya ketika dia pulang dari diskotik habis dugem semalaman. Ini faktor yang pertama. Orangnya berbeda. Faktor yang kedua, sikapnya berbeda.
Si A, begitu dia kecelakaan, dia langsung istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia bersabar. Dalam masa perawatan dan pemulihan, dia banyak berzikir, dia banyak baca Al-Quran, dia banyak doa, dia sering dengerin pengajian. Di atas ranjang perawatan dia tidak lepas dari nuansa dan suasana yang islami. Si B kebalikannya. Begitu kecelakaan dia masih sempat untuk mengumpat. Dia masih sempat untuk mengeluarkan kata-kata kotor. Dan di masa perawatan dia lebih banyak mengeluh, mencari kambing hitam, menyalahkan si A, si B, si C. Dia isi masa-masa itu dengan menghabiskan waktu untuk main gadget yang tidak ada manfaatnya. Sama-sama kecelakaan, sama-sama terluka parah. Tapi mengapa buat si A itu adalah rahmat, itu adalah karunia, dan buat si B itu adalah azab? Karena dua faktor yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, orangnya berbeda, dan yang kedua, sikapnya berbeda. Wabah pun demikian. Kalau judul kajiannya adalah wabah, azab atau rahmat, azab atau karunia, jawabannya tergantung siapa orangnya dan bagaimana sikapnya. Buat si A, wabah ini menjadi rahmat. Buat si B, wabah ini menjadi azab. Si A dan si B tinggal di kota yang sama, bahkan mungkin tinggal di rumah yang sama, tapi karena orangnya berbeda dan sikapnya juga berbeda, maka akan berbeda pula wabah di hadapan dua orang ini. Apa dalilnya yang membedakan antara dua orang tersebut? Walaupun kasusnya sama, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam Sahih Bukhari, di mana Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertutur, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un." Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Ya. Salah satu jenis wabah. Salah satu jenis wabah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, annahu adzabun yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha. Ta'un itu adalah azab yang Allah timpakan kepada siapapun dari hambanya yang dia kehendaki. Azab. Tapi simak selanjutnya. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ta'un itu sebagai rahmat bagi kaum mukminin.
Orangnya berbeda. Ta'unnya sama, wabahnya sama. Tapi karena orangnya berbeda, yang ini mukmin, yang ini bukan mukmin, yang ini ahli ibadah, yang ini ahli maksiat, maka hasilnya pun akan berbeda. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, yang membuat beda itu bukan hanya orangnya, tapi juga sikapnya. Mari kita simak baik-baik apa kata Nabi SAW. Bagaimana seharusnya kita bersikap menghadapi ta'un, menghadapi wabah. Falaisa min rajulin yaqa'ut ta'un. Ketika seorang mengalami masa ta'un, mengalami masa wabah, fayamkuthu fi baitihi. Ini riwayat Ahmad. Riwayat Bukhari, fayamkuthu fi baladih. Ketika terjadi wabah tersebut, seseorang dia menyikapinya dengan satu, dia berdiam di wilayahnya. Ini riwayat Bukhari. Riwayat Ahmad mengatakan dia berdiam di rumahnya. Sikap yang kedua, sabiran. Dia bersabar menghadapi ujian tersebut. Muhtasiban. Dia berharap pahala dari ujian tadi. Yang keempat, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Dia meyakini bahwa apapun yang terjadi adalah dengan takdir Allah. Berarti yang keempat adalah meyakini takdir Allah. 4 sikap ini. Apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, illa kana lahu mithlu ajri syahidin. Orang ini pasti akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Nanti kita akan jelaskan siapa yang dijanjikan pahala syahid tadi. Apakah hanya yang terkena wabah tadi terus meninggal? Atau yang terkena terus sembuh juga dapat? Atau yang gak kena, dia cuma hidup di masa itu lalu dia penuhi 4 kriteria yang Nabi SAW sebutkan tadi. Nanti kita akan jelaskan di akhir. Lihat bagaimana perbedaan sikap, perbedaan dalam menyikapi wabah itu akan menjadikan sesuatu yang di mata orang lain adalah azab berubah menjadi rahmat. Ya. Jadi wabah apakah azab atau rahmat, satu tergantung orangnya, dia mukmin atau bukan. Kalau bukan mukmin itulah azab, kalau mukmin itulah rahmat. Kemudian bagaimana dia menyikapinya? Kalau dia mengikuti arahan dari Nabi SAW yang tadi kita sampaikan, maka itu akan menjadi rahmat bagi dia. Baik, kita bahas sikap yang seharusnya dilakukan. Yang pertama, yamkuthu fi baladih, berdiam di wilayahnya. Kenapa?
ini yang diarahkan oleh Nabi SAW, para ulama kita mengatakan dalam rangka untuk melakukan ikhtiar pencegahan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sikap yang pertama yang perlu dilakukan ketika kita menghadapi wabah inilah berikhtiar melakukan pencegahan. Karena Nabi SAW mengarahkan kita agar kita tidak banyak aktivitas di luar, itu dalam rangka untuk menghindari tertular. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza sami'tum bihi ay at-ta'una bi ardin fala taqdumu alaih." Kalau kalian mendengar ada ta'un terjadi di suatu wilayah, maka jangan kalian mendatanginya, karena peluang tertularnya lebih besar. Ini adalah ikhtiar. Sehingga bukan hanya itu yang seharusnya dilakukan oleh mukmin. Bukan hanya sekedar dia berdiam di wilayahnya, termasuk juga yang perlu dilakukan adalah ikhtiar lainnya yang direkomendasikan oleh para ahli di bidang kesehatan, bahwa itu bisa membantu untuk mencegah terkena wabah. Seperti menjaga jarak, kemudian memakai masker, dan seterusnya. Inilah sikap seorang mukmin. Aneh ketika ada seorang muslim, apalagi rajin ngaji, mengolok-olok orang yang memakai masker dan mengatakan, "Kamu takut corona atau takut Allah?" Aneh. Ya. Rajin ngaji masih punya pemahaman seperti itu aneh. Ya. Orang berangkat perang pakai baju besi. Apakah bisa dikatakan ini kamu tuh takut musuh atau takut Allah? Aneh. Nabi SAW sayyidul mutawakkilin, manusia yang tawakalnya paling sempurna. Ketika berangkat perang, Nabi SAW memakai baju pelindung yang lengkap, topi besi, baju besi, bawa pedang, bawa tameng. Ini ikhtiar yang diperintahkan oleh agama kita. Dan ini adalah bagian dari kita menjalankan al-akhdhu bil asbab. Melakukan sebab-sebab pencegahan. Dan ini tidak dikatakan parno. Ya, wah kamu tuh paranoid banget. Aktivitas gak ikut ngumpul-ngumpul. Ya. Kayak gitu aja takut. Mana tawakalnya? Ini bagian dari tawakal kita kepada Allah. Ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW perihal bagaimana pengamanan onta yang dia miliki. Bagaimana mengamankannya? Apakah nggak usah diikat terus kita serahkan aja sama Allah? Atau bagaimana?
Maka Nabi SAW mengatakan, i'qilha wa tawakkal. Ikat ontamu dan tawakallah kepada Allah. Mana orang yang mengatakan takut corona? Apakah si Arab Badui itu yang diajarin sama Nabi SAW untuk mengikat ontanya? Berarti dia nggak tawakal? Ngapain diikat-ikat? Serahkan aja sama Allah, titipkan aja sama Allah. Inilah bagian dari usaha lahiriah yang diperintahkan oleh agama kita. Lantas kenapa Anda ketika sakit minum obat? Emang obat yang menyembuhkan? Bukan. Yang menyembuhkan Allah. Terus kenapa ngapain minum obat? Ikhtiar. Setelah kita minum obat, nanti Allah takdirkan sembuh atau tidak sembuh, itu terserah Allah. Sebagaimana kita di masa pandemi ini sudah maksimal kita memakai masker, menerapkan protokol kesehatan, kok kemudian kena, naudzubillah min dzalik. Kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha. Berbeda dengan orang yang nggak ikhtiar, nggak ngapa-ngapain, kena. Tentu berbeda antara orang yang sudah berupaya kemudian dia kena dengan orang yang tidak berupaya, cuek, nggak peduli, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Ini bagian dari ikhtiar. Menjaga jarak sekalipun ketika sholat, sebagaimana yang difatwakan oleh para ulama kita. Ini bagian dari ikhtiar kita. Masalah-masalah besar seperti ini seharusnya yang ngomong, yang berfatwa, itu bukan ustadz biasa, walaupun itu senior. Harusnya yang berfatwa adalah ulama besar, lembaga yang menghimpun para ulama-ulama yang mumpuni ilmunya dan punya pertimbangan yang jauh ke depan. Bukan ustadz biasa. Sekalipun itu senior, apalagi junior. Bukan. Ilmu itu sesuatu yang mulia. Ilmu itu sesuatu yang berharga. Ilmu itu sesuatu yang terhormat. Sehingga yang berbicara tentang ilmu, apalagi terkait dengan masalah-masalah pelik, nawazil, yang terkait dengan hajat orang banyak, yang terkait dengan nyawa orang banyak, seharusnya yang berbicara itu adalah manusia-manusia tertentu saja yang memenuhi kriteria, bukan sembarang orang. Ini yang pertama, yaitu melakukan ikhtiar pencegahan. Dan tentunya bukan hanya pencegahan, termasuk pengobatan. Ketika terkena, maka dia melakukan ikhtiar pengobatan. Baik itu ikhtiar yang bersifat syar'i maupun ikhtiar yang bersifat lahiriah, materi. Ikhtiar yang bersifat syar'i itu adalah berdoa, berzikir, bertawakal, ruqyah. Ini adalah ikhtiar syar'i. Ikhtiar yang sifatnya lahiriah, materi, berobat, minum ini, minum itu, vaksin, bagian dari ikhtiar lahiriah. Baik, ini adalah yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, sabiran, sabar, gak banyak ngeluh.
Dan ini salah satu kunci kesuksesan kita dalam menghadapi pandemi ini. Tidak banyak mengeluh. Ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan ini. Walaupun penghasilan susut. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa rata-rata di masa pandemi ini penghasilan masyarakat berkurang. Entah dia sebagai pedagang, entah dia sebagai pengemudi ojek, ya, atau yang lain-lainnya. Rata-rata penghasilan mereka turun. Sabar. Ini bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Sekarang kita betul-betul dihadapkan dengan realita untuk menerapkan ilmu yang selama ini sudah kita pelajari. Selama ini kita sudah sering mendengar teori tentang sabar. Teori tentang tidak berlebih-lebihan dalam makanan dan minuman. Sekarang kita diuji betul-betul di hadapan kita suruh praktek, diaplikasikan. Selama ini mungkin sering buang-buang makanan, ya, berlebihan. Sekarang karena penghasilan turun, maka kita selektif. Mungkin selama ini kita banyak membeli, ya, barang-barang yang sekunder. Nah, sekarang kita diuji dengan penghasilan yang serba terbatas ini, maka kita akan pilih mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang perlu, mana yang kurang perlu, mana yang tidak perlu. Sabar. Bahkan seandainya kemudian di PHK pun bukan sekedar berkurang penghasilannya, di PHK dari tempat kerja, sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan ini, pasti ada hikmah kebaikan di balik itu. Mungkin agar kita bisa lebih dekat dengan keluarga, karena selama ini kita berpisah dengan keluarga sebulan sekali pulangnya, atau bahkan mungkin ada yang sekian bulan sekali ketemu sama keluarganya. Allah PHK sehingga dia bisa dekat dengan keluarganya. Tapi sabar di sini bukan sabar yang pasif, sabar yang aktif. Begitu di PHK dia langsung berikhtiar, memilih, mencari alternatif yang lainnya untuk menghidupi keluarganya. Ya. Dia menggali kembali pengalaman-pengalaman hidupnya. Oh, pernah ini, pernah itu, pernah bercocok tanam, pernah bertani, pernah melihara ikan, pernah melihara ayam. Dia pikir terus. Ya. Sabar yang aktif. Sobiron, bersabar. Bahkan juga termasuk juga orang yang sabar ketika dia terkena wabah. Mendengar kisah dari orang-orang yang terkena itu, kita bisa membayangkan bagaimana beratnya terkena itu. Makanya aneh seandainya sampai saat ini masih ada orang yang mengatakan itu adalah ilusi. Ya. Wabah ini ilusi, itu aneh bin ajaib. Ya. Mungkin kalau misalnya itu masih di Wuhan, ya. Dulu kan kita dengar pertama kali masih jauh. Ya, Belanda masih jauh, ya. Itu lama-lama mendekat, ya. Semakin banyak yang kena. Tahu-tahu ternyata semakin kesini teman kita kena. Bahkan ada saudara kita yang kena. Bahkan mungkin ada di antara kita yang kena. Ketika Allah takdirkan kena, bersabar menghadapi ujian tersebut. Ya. Nafas jadi butuh bantuan. Ya, harus pakai ventilator.
Saat itu kemudian merasakan betapa mahalnya oksigen yang Allah berikan setiap hari kepada kita. Betapa nikmatnya kesehatan yang selama ini kita rasakan. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, muhtasiban, berharap pahala. Berharap pahala. Karena apapun kesusahan yang dialami oleh seorang mukmin itu berpeluang menghasilkan pahala. Bahkan kata Rasul SAW dalam hadis riwayat Muslim, hatta syaukah yushakuha. Sekalipun ujian itu hanya sekedar tertusuk duri, bayangkan, tertusuk duri, itu kan sesuatu yang kita anggap kecil. Itu saja, illa kafarallahu biha min khatayah, akan bisa menggugurkan dosa, menambah pahala. Makanya ada manusia-manusia yang nanti di hari kiamat dia kaget melihat gunungan pahala yang ada di timbangan dia. Dia kaget. Mengapa kok dia ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di derajat surga yang tinggi? Dia merasa amalnya pas-pasan. Kok bisa dengan amal yang pas-pasan ini dia punya pahala yang menggunung, derajatnya tinggi pula di surga? Karena dia penasaran maka bertanya, dijawablah bahwa ini adalah ujian, pahala dari ujian yang Allah timpakan kepada dia, dan dia bersabar dan mengharap pahala dari ujian tersebut. Ya. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat, sikapnya adalah beriman dengan takdir. Bahwa apapun yang terjadi itulah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menakdirkan bahwa di tahun-tahun ini akan terjadi pandemi. Allah sudah tulis itu di Lauhul Mahfuz. Bukan tahun kemarin ditulisnya. Bukan 10 tahun yang lalu, bukan. Allah sudah tulis itu sebelum adanya alam semesta ini. Langit bumi belum ada, itu Allah sudah tulis bahwa di tahun sekian akan terjadi pandemi. Kapan itu? 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kita harus yakin itu. Kita meyakini bahwa kalau Allah takdirkan kena semaksimal apapun kita berikhtiar. Dan kalau Allah takdirkan tidak kena, maka tidak kena. Fakta dan realita tentang hal ini membuktikan hal tersebut. Ya. Betapa banyak orang satu rumah, ya, berinteraksi sesama mereka. 4 orang, 1 positif, 4 negatif. Kalau secara logika kedokteran, 1 orang kena, 1 rumah ini ya, logikanya semuanya kena. Tapi kenapa kemudian yang 1 ini positif, yang lainnya negatif? Atau sebaliknya, 4-4-nya positif, 1-nya negatif. Katanya yang
lebih lanjut usianya punya peluang lebih besar untuk terjangkit. Ternyata ada beberapa kasus yang muda-muda yang kena, yang tua-tua yang nggak kena. Ini takdir Allah semuanya. Ya. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan la adwa, tidak akan terjadi penularan penyakit. Maksudnya kata para ulama tidak akan mungkin terjadi penularan penyakit tanpa takdir dari Allah. Jadi kalau itu terjadi itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oh berarti kita sudah enggak usaha, tetap usaha. Hadis yang lain Nabi SAW katakan firra minal majdzumi firaraka minal asad. Larilah, menjauhlah dari penderita penyakit kusta seperti engkau menjauh dan lari dari singa. Itu namanya ikhtiar. Ya. Seandainya kita sudah menjauh sejauh-jauhnya dari orang yang terkena penyakit kusta tadi, kok tetap kena, itu dengan takdir Allah. Agar kita sadar bahwa semaksimal apapun kita berikhtiar, kalau Allah menakdirkan maka itu pasti akan terjadi. Dan jangan tinggalkan ikhtiar dengan alasan ini. Karena Nabi SAW sendiri yang menganjurkan, memerintahkan kita agar menjauh dari orang yang terkena penyakit menular tadi. Ini 4 sikap. Agar wabah ini menjadi rahmat. Rahmatnya di mana? Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Siapapun yang memenuhi kriteria 4 tadi, maka dia pasti akan mendapatkan pahala syahid. Inilah rahmat. Tanpa berperang di medan jihad, tanpa berdarah-darah, ada peluang di masa pandemi ini untuk mendapatkan pahala syahid. Apakah yang mendapatkan pahala syahid itu hanya yang kena terus mati? Enggak. Karena di dalam hadis ini Nabi SAW tidak mengatakan bahwa yang dapat pahala syahid adalah yang kena terus mati. Enggak. Nabi SAW sebutkan 4 kriteria yang tadi sudah kita jelaskan. Siapapun yang memenuhi 4 kriteria tadi dan dia adalah seorang mukmin, maka dia dijanjikan pahala syahid. Sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah diikuti dengan ulama yang lainnya. Beliau mengatakan bahwa pahala syahid ini dijanjikan bagi siapa yang kena terus mati, siapa yang kena terus sembuh, dan siapa yang tidak kena tapi dia hidup di masa pandemi tersebut dan dia memenuhi 4 kriteria yang tadi disebutkan. Masya Allah, rahmat. Ya, sehingga kembali kepada kita. Kita pengen wabah ini akan jadi azab atau kita pengen wabah ini jadi rahmat? Tergantung siapa kita, mukmin atau tidak, dan tergantung bagaimana kita menyikapinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Ustadz Abdul Aziz sudah cukup gamblang menjelaskan tentang
tentang tema pada sore hari ini, ya, tentang wabah, azab atau rahmat. Dan para jamaah mungkin bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Bagi para yang langsung mengaktifkan mute-nya, sedangkan yang ibu-ibu atau akhwat lewat kolom chatting. Monggo. Mungkin toh ini dari untuk kolom chatting dari ibu-ibu ini ada yang nanya, Ustaz. Silakan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana agar kita tidak menyandarkan kepada sebab terlalu berlebihan, karena realita dijumpai terlalu bersandar terhadap sebab, karena realita dijumpai terlalu bersandar kepada sebab. Syukran, jazakumullah khairan. Bagaimana supaya kita tidak berlebihan dalam menerapkan protokol kesehatan? Banyak orang terlalu mengandalkan sebab. Itu masalah hati. Itu masalah hati. Jadi ada dua kubu yang ekstrim. Ada yang menganggap bahwa protokol kesehatan itulah yang akan menyelamatkan dia. Ekstrim kanan, ya. Ada yang sebaliknya, yang nggak peduli dengan protokol, ya. Mana nggak pakai masker, nggak jaga jarak, dan dia merasa itu adalah bagian tawakal kepada Allah. Itu bukan tawakal, tapi tawakal. Ya, itu adalah ketidakpedulian. Jadi bagaimana supaya tidak berlebihan? Kembalikan kepada hati. Itu urusan hati. Bahwa kita menerapkan protokol kesehatan itu bagian dari ikhtiar lahiriah, dengan tetap kita sandarkan hati kita kepada Allah. Dan perlu dipahami, antara ikhtiar syar'i dengan ikhtiar lahiriah, antara ikhtiar syar'i dengan ikhtiar lahiriah itu tidak ada kontradiksi, tidak kontradiktif. Dia melakukan ikhtiar syar'i, dia juga melakukan ikhtiar lahiriah. Ikhtiar syar'i dia doa, zikir pagi dan petang, bertawakal. Ini ikhtiar syar'i. Ikhtiar lahiriah, dia pakai masker, dia jaga jarak. Ini enggak kontradiktif. Ada sebagian orang kenceng banget ikhtiar syar'inya, tapi dia mengabaikan ikhtiar lahiriah, enggak benar. Atau sebaliknya, ada orang kenceng banget ikhtiar lahiriahnya, dia abaikan ikhtiar syariah. Salah, enggak benar. Dua-duanya bisa jalan. Sebagaimana Nabi SAW ketika berangkat jihad keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, sekaligus beliau menggunakan baju besi, topi besi. Doa beliau Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ikhtiar syar'i. Beliau pakai baju besi itu ikhtiar lahiriah, enggak kontradiktif. Kenapa? Sesuatu yang tidak kontradiktif terus ditabrak-tabrakan. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ya. Jadi caranya agar tidak berlebihan adalah jalankan protokol itu dengan benar, kemudian yakinkan hati kita bahwa yang melindungi kita sejatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, ini dari Klaten Ustaz. Alhamdulillah, monggo. Begini,
sikap kita untuk menghadapi wabah itu ada disebutkan ada 4, yang salah satunya di sini adalah ikhtiar. Selama ini ikhtiar lahiriah yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan salah satunya adalah adanya vaksin. Kemudian yang ikhtiar syar'i kita diupayakan untuk berdoa, zikir, dan sebagainya. Nah, karena kita itu juga punya ulama-ulama, Ustadz. Apakah sejauh ini sikap para ulama untuk menghadapi wabah demi umatnya dalam ikhtiar syar'i untuk mengimbangi ikhtiar lahiriah dari pemerintah itu kira-kira apa, Ustadz? Apakah nanti itu ada semacam istilahnya itu doa bersama, atau mungkin dengan sholat apa yang dipimpin oleh para ulama, sehingga sebagai wujud dari ikhtiar kita untuk ikhtiar secara syar'i. Karena memang selama ini kelihatannya menurut saya itu dari para ulama itu hanya sebatas menganjurkan, tapi belum ada semacam sikap yang bagaimana untuk dilakukan bersama-sama. Saya kira demikian, Ustadz. Mohon maaf kalau ada kesalahannya atau tidak pas pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang sudah dilakukan ulama terkait dengan ikhtiar syar'inya? Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh saudara penanya bahwa tugas ulama dalam masa-masa seperti ini adalah memberikan arahan, nasihat, fatwa kepada umat terkait bagaimana umat menyikapi masa-masa seperti ini. Dan alhamdulillah, baik ulama di negeri kita maupun ulama di luar negeri, mereka telah menunaikan tugas tersebut. Baik itu berupa fatwa, buku, kajian, artikel, banyak sekali. Bahkan beberapa saat yang lalu saya dikirimi ada khusus untuk membahas bagaimana agama menyikapi masalah-masalah di masa-masa seperti ini saja. Itu terkumpul ada sekian ribu atau ratus halaman kajian tentang itu, yang ini mereka tulis untuk umat. Mungkin yang dimaksud oleh penanya adalah kapan kita melakukan doa bersama atau sholat bersama atau sesuatu yang sifatnya bersama. Menarik untuk kita simak apa yang dituturkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di zaman beliau sekitar abad ke-7 ke-8 Hijriyah itu terjadi wabah. Yang salah satu korbannya adalah orang-orang terdekat beliau, orang-orang terdekat Imam Ibnu Hajar. Sebagai seorang ulama yang punya tugas untuk memberikan arahan kepada masyarakat, maka beliau pun menulis sebuah buku yang dikasih judul, seingat saya, Badlul Ma'un, Badlu al-Ma'un. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya sempat menulis sedikit resensi atau
kupasan singkat tentang buku ini. Menarik di situ beliau menceritakan bahwa ketika terjadi wabah, ada sebagian tokoh agama yang mengajak masyarakat untuk ngumpul, berdoa bareng bersama-sama. Sehingga terkumpullah banyak masyarakat. Mereka berdoa bersama, meminta, berzikir. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa yang terjadi? Beliau menceritakan apa yang terjadi saat itu. Begitu mereka ngumpul di masa wabah seperti itu, maka yang terjadi beberapa hari kemudian korban semakin banyak yang berjatuhan. Beliau mengatakan bahwa ngumpul-ngumpul seperti itu di masa seperti ini, itu enggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Justru yang ada, kita berusaha untuk menjaga jarak. Loh, terus kita gimana doanya loh? Doa itu tidak harus berkumpul bersama-sama. Masing-masing dari kita berdoa. Ya, ada yang berdoa di masjid, ada yang berdoa di rumah, ada yang berdoa di tempat kerjanya. Masing-masing dari kita berdoa. Tidak harus kita berkumpul, kecuali memang ketika kita melakukan sholat berjamaah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, atau saat kita hadir khutbah Jumat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, itu. Tapi ngumpul-ngumpul bikin acara bareng-bareng sebagaimana yang terjadi di zaman itu yang diceritakan oleh Imam Hajar, itu enggak ada contohnya dari Nabi SAW. Dan efeknya justru malah lebih mengerikan. Yang seharusnya korbannya bisa diminimalisir, karena ada terjadi kejadian seperti itu, akhirnya semakin banyak. Ini apa yang dituturkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan, satu pertanyaan lagi. Semoga para jamaah masih ada satu pertanyaan lagi buat jamaah. Kalau nggak ada saat ini, ada satu pertanyaan dari lewat kolom chatting yang intinya tentang masalah vaksin. Intinya masalah vaksin itu bagaimana sikap kita dalam sikapi atau dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Memang ini pertanyaan intinya masalah vaksin. Jadi bagaimana mensikapinya? Mungkin apa perlu dia ikut vaksin atau tidak, atau bagaimana? Mungkin mau nggak? Para ulama kita telah memberikan fatwa, ya, sebelum masa wabah seperti ini, vaksin-vaksin yang sudah diberikan, ya, para ulama kita mengatakan itu bagian dari ikhtiar. Itu bagian dari ikhtiar untuk mencegah adanya penularan. Ini sebelum adanya pandemi. Mereka sudah punya vaksin mungkin polio, vaksin yang lain-lainnya lah, meningitis, ya. Para ulama kita memfatwakan itu bagian dari ikhtiar pencegahan dan itu boleh-boleh saja. Terlepas dari kontroversi, sekarang kita bicara masalah vaksin di masa COVID ini. Berusahalah untuk mencari vaksin yang paling minim, ya, efek sampingnya, dan yang betul-betul halal, ya. Halal di sini maksudnya adalah suci, bukan dari bahan-bahan yang najis. Selama itu masih ada, maka gunakan yang itu.
syukur-syukur kalau ada produk dalam negeri. Ya, syukur-syukur kalau ada produk dalam negeri. Kalau tidak ada itu lain masalah. Kalau ada produk dalam negeri maka hati kita sebagai orang Indonesia itu lebih nyaman dengan produk sendiri. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.